Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Balkis dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Ingin menjelaskan laporan audit. Sebelum memasuki laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik, kita harus mengetahui dulu apa itu laporan. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asurans karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan audit untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Standar Auditing (ICPA) telah menyediakan kata-kata baku untuk laporan audit standar tanpa pengecualian. Masing-masing auditor dapat mengubah sedikit kata-kata atau penyajian, tetapi artinya harus sama. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 8 bagian yang berbeda, yaitu 1. Judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Kewajiban pencantuman kata ini untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit yang dilakukan tidak bias. Kedua, alamat laporan audit. Laporan biasanya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. 3. Paragraf pendahuluan. Paragraf pertama, laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Hal ini yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. 4. Tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 5. Tanggung jawab auditor. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang telah ada dan berlaku umum. Paragraf kedua menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. 6. Paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Paragraf pendapat dinyatakan sebagai suatu pendapat, bukan sebagai pendapat yang mutlak. 7. Nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau praktisi yang melaksanakan audit. Kota dan negara bagian lokasi KAP itu juga harus dicantumkan. 8. Tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini penting karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa yang penting setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. 1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, memegang saham, dan laporan arukas sudah termasuk ke dalam laporan keuangan. 2. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit dengan cara yang memungkinkan untuk menyimpulkan audit telah terlaksana. 3. Laporan keuangan telah tersaji sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. 4. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Selanjutnya, ada 4 kategori laporan audit. Yang pertama, wajar tanpa syarat. Kelima, kondisi yang dinyatakan pada syarat laporan audit tanpa syarat dipenuhi. Kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Suatu audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, tetapi auditor yakin bahwa penting untuk memberi informasi tambahan. 3. Dengan pengecualian, auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material. Keempat, tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Jika salah satu dari 4 kategori laporan audit standar tanpa pengecualian tidak dapat dipenuhi, maka laporan audit tersebut tidak dapat diterbitkan. Selanjutnya, laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut standar auditing PCAOB. Sebagaimana pada bab 1 Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act mengharuskan auditor perusahaan publik untuk mengatasi laporan manajemen tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Standar 2 PCAOB menyatakan auditor boleh memilih untuk menerbitkan secara gabungan atau terpisah.
Selanjutnya, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan memenuhi kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan disajikan secara wajar. Tetapi auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Dalam laporan audit wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau menolak memberikan pendapat, auditor tidak melaksanakan audit yang memuaskan. Ia yakin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak independen. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar, baik merupakan standar auditing ICPA maupun PCAOB. Yaitu, yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Keempat, menekankan pada suatu hal atau masalah lain. Kelima, laporan melibatkan auditor lain. Hanya laporan yang pembuatannya melibatkan auditor lain yang memerlukan modifikasi kata-kata. 4. Laporan yang pertama memerlukan suatu paragraf penjelasan. Pada setiap kasus, paragraf laporan standar tetap disertakan tanpa modifikasi. Selanjutnya, pada bab ini ada konsistensi versus komparabilitas. Auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi pelaporan dengan perubahan yang dapat mempengaruhi komparabilitas, tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi, dan karenanya memerlukan paragraf penjelasan jika perubahan tersebut bersifat material, yaitu yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Kedua, perubahan entitas pelaporan, seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Kemudian perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit adalah sebagai berikut. 1. Perubahan estimasi, seperti penurunan umur manfaat aset untuk tujuan penyusutan. 2. Koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya. Ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda, seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Pos-pos yang secara material mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan umumnya memerlukan suatu pengungkapan dalam catatan kaki. Laporan audit wajar dengan pengecualian menyangkut pengungkapan yang tidak memadai memungkinkan diperlukan bila klien menolak mengungkapkan secara layak pos tersebut. Selanjutnya, kita membahas tentang penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam studi laporan audit yang menyimpang dari laporan tanpa pengecualian, yaitu kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Jenis pendapat lain tanpa pengecualian dan materialitas. Pertama, ketiga kondisi yang memerlukan penyimpangan diikhtisarkan secara singkat, yaitu 1. Ruang lingkup audit dibatasi. Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kerangka kerja laporan keuangan yang tepat. Ada dua penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit, yaitu pembatasan oleh klien dan pembatasan yang disebabkan oleh situasi yang berada di luar kendali. Kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketiga, auditor tidak independen. Tiga jenis utama laporan audit yang diterbitkan menurut ketiga kondisi tersebut adalah pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat tidak wajar, serta menolak memberikan pendapat. Selanjutnya, pada bab ini kita akan membahas tentang materialitas. Materialitas adalah pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Pertama, jumlahnya tidak material. Maksudnya yaitu apabila ada salah kaji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan memakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Kedua, jumlah
material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Maksudnya, tingkat materialis yang kedua ini terjadi apabila ada salah kaji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu. Tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Maksudnya, tingkat materialis tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan auditor harus menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dipandang sebagai telah disajikan secara wajar. Selanjutnya, pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Yang pertama itu ruang lingkup auditor dibatasi. Ada dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Pertama, pembatasan disebabkan oleh klien dan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Kedua jenis pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi interpretasi materialitas mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi ruang lingkup, dan pendapat audit atau menolak memberikan pendapat tergantung pada materialitasnya. Untuk pembatasan yang disebabkan oleh klien, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Kedua, laporan tidak sesuai dengan GAAP. Apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena tidak disiapkan sesuai dengan GAAP dan kalian tidak mampu atau tidak bersedia mengoreksi salah saji itu, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan. Ketiga, auditor tidak independen. Jika auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam Kode Perilaku Profesional, maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi tersebut telah dilaksanakan. Tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit lainnya. Karena itu, tidak ada alasan lain untuk menolak memberikan pendapat yang harus disinggung lagi. Tidak boleh ada perkataan tentang pelaksanaan prosedur audit apapun dalam laporan. Akibatnya, laporan audit ini merupakan laporan audit satu paragraf. Selanjutnya, pada bab ini kita membahas proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Para auditor menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Kedua, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan untuk penyimpangan dari GAAP atau pembatasan ruang lingkup audit. Auditor harus memutuskan antara tidak material, material, atau sangat material. Ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Keempat, menuliskan laporan audit. Sebagian besar kantor angkutan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Yang terakhir pada pembahasan bab laporan audit, yaitu akuntansi internasional dan standar auditing. Saat ini, perusahaan publik Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang akan diajukan kepada Securities and Exchange Commission, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Securities and Exchange Commission sedang mengembangkan rencana kerja untuk menentukan apakah akan memasukkan IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat. Persetujuan atas rencana kerja ini akan mengharuskan IFRS digunakan oleh perusahaan publik Amerika Serikat pada awal tahun 2015. Seperti dibahas di bab 2, International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB menerbitkan International Standard on Auditing atau ISA
Standar auditing di Amerika Serikat sekarang memungkinkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan entitas Amerika Serikat, sesuai dengan standar audit yang berlaku umum di Amerika Serikat dan juga ISA. Paragraf ruang lingkup yang dibuat oleh auditor dimodifikasi untuk menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum di Amerika Serikat dan sesuai dengan International Standard on Auditing. Sekian penjelasan saya tentang bab laporan audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.